guys, halo. Sekarang kami itu dari kelompok 5. Di sini kami akan melakukan observasi eh, kepada UMKM dan kita akan mewawancarai mengenai pencatatan laporan keuangannya. Oke, kita langsung aja ya. Kita akan melakukan observasi. Let's go. Oke ya, izin kami dari mahasiswa Unsil jurusan akuntansi ingin melakukan observasi terkait UMKM, tapi sebelum itu kita ingin tahu ya guys terkait background yang di sini terkait UMKM The Crips. Selebihnya boleh duduk di sana. Siap, boleh. Oke guys, di sini udah ada target UMKM kita. Sebelumnya ingin perkenalan dulu nih dari A-nya. Namanya siapa? Nama saya Salman Abdul Salam Oh, dari mana? dari Kecamatan Parungpoteng, Desa Cigunung, Kabupaten Tasikmalaya. Oke guys, segitu ya perkenalan A-nya. Langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Yang pertama ingin tanyakan kepada A terkait bisa ceritakan nama usaha dan mulai berdiri sejak kapan, A? Ini mulainya kebetulan lapaknya masih baru. Kita mulai bukanya di tanggal 1 bulan Januari 2026. Dengan nama usahanya apa? Untuk nama usahanya The Crib. Oh, The Grid ya. Oke, langsung aja ke pertanyaan kedua. Produk atau jasa apa aja yang A-nya jual? Produk ada ayam. Ayam ada beberapa bagian, ada sayap, paha atas, paha bawah, sama dada. Oh. Oke guys, langsung pertanyaan ketiga ya. Siapa saja target pembeli utamanya, A? Untuk target pembeli utama mungkin warga sekitar atau orang-orang yang dari luar daerah yang lagi mencari makan atau sedang lapar. Seperti boleh. anak sekolahan juga ya? Ya, anak sekolah bebas, siapa aja yang mau boleh. Dalam sehari atau seminggu pendapatan AA kira-kira udah tembus berapa nih? Paling banyak dalam waktu ini tembus di 5 ekor, sekitar 500 ribuan lah kurang lebih. Juga ya. Lumayan. Oke, apakah usaha ini milik pribadi atau keluarga atau kerja sama orang lain, A? Ini milik orang lain, kebetulan saya orang yang kerja di sini ya. Oke guys, kita lanjut pertanyaan terkait apa ya? Oke, lanjut aja ya. Perkenalkan, saya Anggita Faiza Ridwan. Saya Saya anggota kelompok dari yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya ingin tahu nih terkait alur transaksi keuangannya. Jadi pengelolaan keuangan usaha ini selama ini itu keuangannya itu dikelola atau dicatat keuangan usahanya itu oleh siapa gitu? Oleh AA-nya langsung atau ada yang lainnya? Untuk pencatatan keuangan langsung dari saya. Ya, uangnya langsung disetorin nanti begitu. Oh iya. eh itu tuh apa dicatatnya itu dalam bentuk apa gitu, A? Nah, bentuk laporan, ada grupnya jadi bikin laporan. Contoh satu hari pendapatannya berapa, goreng berapa ekor, habisnya berapa, sisanya berapa, nanti dijumlahin sama dikurangin begitu. Oh iya. Selain itu juga kami ingin tahu nih, ingin memahami gitu aktivitas sehari-hari dalam menjalankan usahanya itu. Jadi kalau melayani pelanggan, biasanya itu sistemnya itu seperti apa gitu? Untuk melayani pelanggan ya yang utama itu harus ramah lah, sopan, senyum, ya begitulah. Harus ramah, senyum ya. Oke, lalu untuk pembayarannya, pelanggannya itu biasanya membayar secara tunai kah atau transfer atau keduanya juga ada gitu? Dua-duanya bisa, lewat dana, transfer bisa, cash juga bisa. Oh iya. Selanjutnya terkait keuangan usaha sehari-harinya, uang masuknya itu berasalnya itu dari mana aja sih? Uang masuknya dari penjualan produk kita, dari chicken begitu. Oh, dari penjualannya. Pengeluaran usahanya itu biasanya digunakan buat apa aja sih, A? Buat untuk pengeluaran bensin, uang makan, sama kebutuhan di sini kalau ada yang beli kayak sunlight atau beras atau apa gitu. Soalnya kita menyediakan nasinya juga. Oh, jadi buat pengeluarannya cukup kayak bensin, terus uang makan,
Sama beras juga. Oh, sama beras ya buat nasinya ya. Oh iya. Mungkin itu aja terkait alur alur transaksi keuangannya yang bisa saya tanyakan ke AA. Oke guys, kita lanjut aja ke wawancara selanjutnya terkait pemetaan pencatatan keuangan. Oke, mungkin kita beralih dulu gitu ya. Untuk sekarang mungkin akan diambil oleh saya gitu. Dan sebelumnya mungkin perkenalkan ya, nama saya Aris Habibi Maulana. Saya merupakan anggota kelompok juga gitu ya. Dan di sini saya akan bukan melontarkan tapi akan mempertanyakan mungkin beberapa terkait UMKM ini. Jadi mungkin untuk seputar pemetaan pencatatan keuangan gitu ya. Jadi sekarang tuh kami ingin menanyakan paling soal pencatatan keuangan pada usaha ini. Jadi apakah selama ini sudah ada gitu ya pencatatan keuangan usaha gitu pada usaha A ini kira-kira? Udah ada untuk pencatatan soal keuangan. Saat ini udah ada, alhamdulillah. Udah ada berarti ya? Oke, paling kalau sudah ada gitu ya, sejak kapan sih mulai mencatatnya tuh gitu? Apakah baru-baru atau emang sudah sedari lama gitu? Sudah dari lama, dari mulai usaha ini buka, kita sudah menerapkan metode pencatatan keuangan. Oke. Nah paling kalau boleh tahu gitu ya, pencatatan yang dilakukan gitu itu dengan cara apa gitu ya? Apakah dicatat di buku tulis, di HP, atau menggunakan Excel atau aplikasi tertentu gitu? Untuk pencatatan kita menggunakan handphone, ada grupnya di aplikasi WhatsApp. Dan di situ tertera ada pemasukan, pengeluaran dan lain-lainnya juga. Oke, jadi kayak disetorkan secara langsung gitu ya. Tapi apakah dicatat atau cuma emang langsung kita misal diketik langsung dikirim aja laporan untuk saat ini? Atau ada catatan tulis gitu? Itu tergantung masing-masing dari yang jaganya. Dan ada yang ditulis dulu, nanti di KHP dicatat, ada yang langsung begitu. Oh, jadi intinya mah dikirim dari HP mungkin ya, dari grup chat. Oke. Mungkin untuk selanjutnya tuh ini dalam pencatatannya mungkin ya. Jadi apakah pencatatan itu dilakukan secara rutin setiap hari gitu ya. Jadi maksudnya tuh si laporan yang gunakan ini dia tuh pencatatannya tuh digunakan pada setiap hari atau per minggu gitu. Digunakannya setiap hari. Setiap hari habis tutup kita langsung bikin laporan keuangan, dikirim ke grup, lalu setorin uangnya. Oke, jadi bentuknya tuh laporan harian kali ya. Ya mungkin move ke pertanyaan selanjutnya itu, nah biasanya gitu ya yang dicatat itu lengkap atau hanya sebagian saja? Misalnya tuh hanya uang masuk saja ataupun hanya uang keluar gitu? Atau ada spesifik detailnya gitu? Untuk laporannya kita dibuat dengan detail, mulai dari kita goreng ayam berapa, terus uangnya berapa, kalau ada sisa masukin sisa ayam berapa, masak nasinya berapa kilo, seperti itu uang masuk. Nanti kita ditulisnya ada omset bersih sama omset kotor. Nah kalau omset kotor itu semuanya dimasukin sama pengeluarannya. Kalau omset bersih itu dikurangi uang pengeluaran gitu. Oke, berarti emang di laporannya itu detail ya gitu. Jadi bukan cuma ada pemasukan sama pengeluaran aja gitu. Ya mungkin untuk pertanyaan dari saya mungkin dicukupkan, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman untuk seputar pemetaan pencatatan keuangan. Selanjutnya saya mungkin silakan kembali ke rekan saya. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Tasya Marta Ananda, saya juga merupakan bagian dari kelompok 5. Nah, untuk mengenai pertanyaan dokumen, kami juga ingin melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi usaha. Nah, apakah untuk setiap penjualan atau pembelian biasanya ada nota atau bukti transaksi tidak? Ada, untuk bukti transaksinya ada. Kita catatnya di laporan. Untuk jenis bukti apa saja yang biasanya ada, seperti nota penjualan, nota pembelian, atau bukti transfer? Bukti transfer.
Nah, terkait penyimpanan dokumen, biasanya bukti-bukti tersebut disimpan bagaimana? Apakah terpisah atau tercampur? Disatuin sama laporan pengeluaran. Nah, menurut AA, apakah ada dokumen tertentu yang seharusnya ada tapi sama ini belum tersedia seperti nota penjualan atau yang lainnya? Untuk saat ini segitu udah cukup. Udah cukup. Baik, sebelumnya ada pertanyaan tambahan ya. Mengenai karyawannya udah ada berapa? Untuk karyawan saat ini ada 4. Ada 4 orang sama 4 lapak. Jadi 1 lapak 1 orang. Baik, apakah tugas-tugasnya tuh berbeda atau bagaimana? Tugasnya sama yang lainnya juga tugasnya. Ada pertanyaan tambahan juga untuk varian usaha The Crips ini ada apa saja? Variannya kita menyediakan ada ayam goreng. Ayam goreng itu ada paket nasi, geprek sama barbeque. Baik, terima kasih. Mungkin hanya cukup sekian ya untuk pertanyaan bagian dokumentasi. Dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan A, nama saya Ajalea. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa sih yang A ketahui tentang laporan keuangan itu dan apa kegunaannya? Apakah untuk mengetahui untung rugi, mengatur modal, atau kebutuhan lainnya? Untuk saat ini yang saya ketahui laporan itu dibuatkan untuk mengetahui modalnya sama penghasilannya berapa. Kalau untuk untung ruginya kita belum tahu berapanya. Apa minusnya banyak atau kecil seperti itu. Oke, selanjutnya, tadi kan sistem laporan keuangannya itu masih manual ya, kayak masih di list di WhatsApp gitu. Nah, apakah A bersedia dan merasa mampu jika nantinya belajar mencatat keuangan secara rutin? Dan kalau pencatatannya dibuat sederhana dan mudah, kira-kira bisa dilakukan secara konsisten? Kalau bisa lebih disederhanakan atau lebih lebih simpel terus komplit, ya insya Allah saya akan lakukan. Oke A, terakhir mengenai jenis laporan keuangan. Jadi jenis laporan keuangan seperti apa yang menurut AA paling dibutuhkan saat ini? Misalnya laporan pemasukan atau pengeluaran atau laporan laba rugi sederhana? Laporan yang lebih sederhana sih. Ya, mungkin sekian pertanyaan dari saya. Makasih A. Oke, jadi mungkin sudah clear gitu ya untuk paling observasi pertama kita gitu guys ini. Dan informasi yang kita dapatkan mungkin sudah mencukupi gitu ya untuk mengisi parameter-parameter yang kami cari. Nah, untuk kedepannya mungkin kita akan kesini lagi gitu ya untuk melakukan observasi kedua gitu. Dan untuk observasi kedua paling kita akan menyampaikan terkait jadi itu kita akan prakteknya gitu di observasi kedua tuh. Dan kita mungkin akan membawakan sistem yang selama ini seharusnya gitu ya yang digunakan gitu ya, kita katakan itu PSAK EMKM gitu ya, yang dimana itu terkhusus atau dikhususkan untuk usaha UMKM seperti ini. Nah, mungkin untuk dari saya mungkin sudah dicukupkan gitu ya sebagai perwakilan dari kelompok atau perwakilan dari teman-teman saya yang lain. Mungkin untuk observasi pertama mungkin saya cukupkan, dan untuk selanjutnya mungkin saya akan pamit gitu ya, izin. Ya semoga dagangnya laris ya. Ya, terima kasih ya. Oke guys, dicukupkan untuk hari ini terkait observasi awal. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Tunggu ya.